Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah sedikit bekal untuk kamu navigasi 2024 kamu supaya kamu lebih apa ya, kayak semacam ada intro lah untuk 2024 kamu ya. Oke, yang pertama gini, kayak ada pesan yang signifikan untuk melepaskan, mungkin ini bukan buat semuanya, melepaskan sesuatu yang selama ini masih kamu tahan gitu. Perasaan ya, perasaan tentang memaafkan, melepaskan orang-orang atau situasi dan letting go gitu ya. Ini sebuah pesan mungkin cuma untuk satu orang tapi ada yang perlu mendengar ini. Oke, tema kamu di sini banyak banget major arkananya, kayak aku melihat ada sesuatu yang signifikan berubah di 2024, momen semacam transformasi atau pergerakan ya. Kita mulai dari Astro Oracle kamu itu kartunya Pisces ya, Sensitize. Pisces itu adalah zodiak terakhir di natal chart. Jadi kayak aku mendapat pertama secara intuitif ada sesuatu fase yang udah selesai gitu di 2023, kamu akan mulai satu fase baru di 2024, entah dalam aspek pekerjaan, aspek hubungan antar manusia, dan aspek-aspek lain kehidupan kamu. Dan juga sesuatu yang sifatnya spiritual ya, karena um, ketika sampai di zodiak terakhir itu juga ada perjalanan spiritual di situ. Juga untuk kamu belajar merasa menyelami dan melihat lebih dalam tentang apa ya, tentang segala hal yang ada di hidup kamu. Oke, yang pertama tema kamu adalah Chariot. Chariot yang tadi aku bilang ada, ini major arcana. Chariot itu energi pergerakan, energi momentum, energi kayak meninggalkan sesuatu. Tapi ini vibe-nya sesuatu yang positif ya. Jadi aku juga melihat perpindahan itu akan signifikan buat kamu di 2024. Mungkin nanti ada yang pindah rumah, pindah lokasi tinggal, pindah kerja, bahkan mungkin pindah negara, yang dari sini berangkat ke luar negeri atau yang dari luar negeri balik ke Indonesia. Kayak ada sesuatu tema yang signifikan tentang perpindahan. Karena berpindah itu ada hubungannya dengan tabur tuai, ada hubungannya dengan karma, ada hubungannya dengan semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Terutama ya, sepanjang aku jadi reader ya, aku melihat di setidaknya penonton aku, uh, untuk kamu spesifiknya gitu, kayak aku melihat ada sesuatu tema yang kayak yang berat dan itu semacam berulang di 2023. Akhirnya mungkin kamu selesai ya dengan apapun itu yang masih berat di hati kamu. Lalu juga kalau misalnya di reading yang terakhir aku bilang pengorbanan kamu tidak akan sia-sia, apapun yang kamu lakukan gitu, entah hubungannya sama hubungan antar manusia, entah itu berhubungan sama mimpi kamu, goals, pekerjaan, atau sesuatu yang kamu bangun dan kamu mau tuju ya, itu nggak akan pernah sia-sia. Jadi kayak itu tadi, kayak semacam ada reward buat kamu. Dan mungkin sebagian lagi kendaraan itu akan signifikan ya, mungkin manifest kendaraan baru, mungkin bisa upgrade kendaraan kamu di 2024. Lalu yang jadi sesuatu di alam bawah sadar kamu ini, kamu lagi concern sama stabilitas kamu, sama finansial kamu, bisnis yang kamu bangun, kamu lagi mikirin strategi, mikirin mungkin gimana dapat relasi, gimana dapat investor, atau berpindah pekerjaan, atau buka bisnis sampingan, hal-hal semacam itu ya. Atau bisa juga kayak hubungan dengan seseorang dengan energi maskulin, atau memikirkan semacam gimana caranya gue ketemu sosok seseorang yang reliable, stabil, dan bisa diajak untuk visi misi hubungan jangka panjang. Itu salah satu yang jadi concern kamu untuk 2024 ya. Secara general memang aku tidak melihat ada tema hubungan romantis di sini, tapi sesuatu yang baru itu ada di 2024 kamu. Lalu aspirasi kamu adalah transformasi, terlahir kembali jadi versi diri kamu yang beda. Kamu kayak sangat ingin ada sesuatu yang baru di dunia realita kamu ya, terutama gini, mungkin keterhubungan dengan orang-orang tertentu, atau ini proses pendewasaan kamu ya, karena di sini ada hostilities gitu. Hostilities itu kayak berhubungan dengan agresi, emosi, atau ada yang kasar. Bisa jadi kamu mungkin di tahun 2023 ini kamu belajar meregulasi diri kamu, atau kamu terhubung sama orang-orang agresif dan kamu belajar gitu gimana sih cara ngadepin orang ini ya. Ada sesuatu yang signifikan tentang menavigasi emosi kamu, mengekspresikan emosi kamu dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, sama orang-orang yang tepat ya. Mungkin sebelumnya juga justru ekstrim sebaliknya gitu, kayak kamu justru tipe yang nyimpen, nggak ngomong, tahu-tahu meledak, seperti itu ya. Jadi kayak ada semacam keinginan, atau semesta akan mengarahkan jalan kamu untuk jadi versi diri kamu yang bisa lebih meregulasi diri kamu dengan lebih baik lagi. Nah, di waktu lampau ada energi manifestasi dengan magician gitu, kayak dikonfirmasi sama temple path. Temple path ini satu lagi kartu yang berbicara tentang sesuatu yang spiritual atau perjalanan spiritual. Mungkin kamu manifest semacam kamu berbicara sama semesta untuk gimana sih kalau aku berjalan lebih jauh tuh caranya gimana. Tunjukkan jalan, tunjukkan guru gitu, semacam orang yang akan menuntun aku. Atau bisa jadi kamu yang jadi guru untuk orang lain. Lalu juga kamu belajar gitu, mengerti bahwa kekuatan pikiran, kekuatan hati kamu itu punya energi, dan kamu bisa
ketika kamu tahu gimana cara menggunakan itu semua, kamu bisa meng-create gitu realita seperti yang kamu mau. Dan di waktu yang akan datang ada Six of Swords dan The Moon gitu ya. Kayak aku mendapatkan vibe seperti ini. Moon itu kan ketika di malam hari itu suasana tenang, adem, damai gitu. Kamu bergerak ke tempat yang lebih adem. Pertama, tempat yang lebih adem dalam artian satu chapter kehidupan di mana lebih kamu bisa lebih tenang, suasananya lebih sejuk untuk hati kamu, lebih pas. Lalu kamu bergerak menuju tempat di mana akhirnya nih kamu berada di situasi di mana orang-orang karena gini di reading sebelumnya kayak ada semacam pesan tentang kamu belajar mengapresiasi diri kamu ketika kamu bisa melakukan itu semua. Realita di luar diri kamu juga ikut berubah gitu, dimana ketika ketika kamu sudah melakukan itu semua, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang juga bisa mengapresiasi kamu, mengerti arti diri kamu di hidup mereka seperti itu ya, mengerti kualitas diri kamu. Kayak kalau misalnya dalam konteks pekerjaan atau bisnis, kamu punya kualitas kerja dan orang-orang yang mengerti kualitas itu pada diri kamu akan menemukan jalan yang menuju kamu. Dan dengan dua yang tadi aku bilang, ada suatu pesan signifikan tentang kendaraan dan manifest kendaraan baru. Lalu yang tadi aku bilang nih, emosi kamu Ace of Pentacles. Gini, tadi di awal aku bilang memang tidak ada tema spesifik tentang cinta gitu ya, tapi dengan Ace of Pentacles ini kayak ada sesuatu yang baru, yang solid. Bisa jadi ya, salah satu kemungkinannya adalah orang yang akan menawarkan komitmen yang serius, menawarkan hatinya, dan orang ini bisa diajak untuk apa ya, satu visi misi gitu, untuk jenis hubungan jangka panjang seperti yang kamu mau dengan Ace of Pentacles di sini. Lalu kalau tidak berbicara hubungan romantis, ini bisa jadi satu kesempatan baru yang semesta hadirkan di hidup kamu tentang gimana selanjutnya kamu memerawat, menyambut kesempatan itu, mengambil momentum, karena kayak ibaratnya pintu udah dibukakan buat kamu, gimana kamu selanjutnya melangkah gitu. Apakah kamu mau menyambut atau bertahan di zona nyaman, mau mengambil resiko, ini resiko yang bisa ditakar ya, bukan resiko yang nggak ada hitungannya. Seperti itu. Ace of Pentacles juga bisa berbicara kayak ada sesuatu yang baru dengan finansial, pekerjaan, pintu-pintu yang terbuka buat kamu, pintu rezeki baru buat kamu, hal-hal semacam itu. Sesuatu di luar diri kamu, kayak lihat nih, energi sesuatu yang baru, signifikan di hidup kamu, karena kamu di sini ada the Fool gitu, the Fool dan the World. The World yang tadi aku bilang ada sesuatu pesan signifikan tentang berpindah tempat, tentang negara lain, tentang lokasi lain, ada sesuatu yang berpindah itu. Mungkin juga kamu belajar tentang misalnya budaya negara lain, bahasa negara lain, semacam itu cara kamu mengekspansi diri kamu, mengekspansi pikiran kamu. Selain juga kemungkinan berikutnya perpindahan tempat ya, atau berpindah negara. Dan The Fool ini adalah potensi luar biasa. Lihat, S itu selalu awal yang baru. The Fool itu adalah chapter baru, dan itu sifatnya sangat besar karena tadi aku bilang banyak major arcana. Ada sesuatu yang signifikan buat kamu di 2024 ini. Dan dengan The Fool ini adalah waktunya kamu punya vibe yang lebih fresh, lebih optimis, dan melangkah aja dulu apapun yang ingin kamu lakukan, terutama yang sudah kamu pikirkan selama ini, tinggal kamu langkah. The Fool itu berbicara tentang optimisme, di mana mulai aja dulu. Dia percaya bahwa semesta akan menuntun jalannya. Ibaratnya gini, kalaupun nanti ada tantangan, The Fool itu kayak percaya dia bisa belajar, atau dia mengerti bahwa semesta akan selalu menuntun jalannya. Kalaupun nanti sekali-sekali terjatuh, ya udah, itu bagian dari perjalanan dia gitu ya. Itu energi The Fool seperti itu. Lalu yang ini tadi nih yang aku bilang tentang ada beberapa dari kamu yang masih menyimpan sesuatu yang belum selesai di waktu lampau. Jadi kayak ini salah satu penghalang juga untuk kamu beneran membuka hati untuk orang baru, atau membuka hati kepada semesta untuk mengisi hidup kamu dengan sesuatu yang baru. Seperti itu ya. Karena ini energinya sepertinya sudah berlangsung cukup lama gitu. Sebuah reminder aja gimana hati kamu melangkah lebih ringan, lebih damai, lebih adem lagi, nggak membawa beban berat dari masa lalu apapun ya. Apapun itu yang masih kamu simpan di hati kamu. Lalu penutupnya adalah nih yang tadi aku bilang tentang perjalanan spiritual kamu gitu. Hierophant pertama, Hierophant itu bisa berbicara tentang ajaran, bisa berbicara tentang sesuatu yang terstruktur dan udah berlangsung lama, tentang guru ya. Guru dalam artian mengajarkan orang. Makanya tadi aku bilang perjalanan spiritual kamu bisa jadi membawa kamu menjadi contoh untuk orang lain, atau ketika kamu butuh tuntunan, kamu akan menemukan tuntunan itu. Lalu yang kedua, ini juga bisa berbicara tentang ikatan pernikahan. Nggak ada kartu lain sih yang mengkonfirmasi, tapi dengan Ace of Pentacles itu ada kemungkinan untuk itu ya, kamu temukan hubungan yang stabil, walaupun nggak langsung, aku bilang nggak langsung menuju pernikahan, tapi ada potensi untuk hubungan itu. Oke, pesan spiritual juga sangat signifikan untuk 2024 kamu ya. Aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Vibe-nya asik banget, dan pesan terakhirnya buat kamu, apapun itu lepaskan ya, jangan bikin hati kamu berat gitu memasuki 2024. Sampai di sini dulu, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.